Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Engi Apriliza, mahasiswi S1 Keperawatan Stikes Indonesia Maju Jakarta Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi Ilmu Dasar Keperawatan 2 yang terdiri dari 4 materi, yaitu yang pertama ada gangguan keseimbangan asam basa, yang kedua ada proses penyembuhan luka, yang ketiga ada prinsip obat, dan yang keempat ada farmakologi dasar. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada gangguan keseimbangan asam basa. Nah, keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen yang ada di dalamnya. Peningkatan kadar ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Nah, penurunan kadar ion hidrogen akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH. Nah, asam atau asid adalah ion hidrogen atau donor proton suatu cairan yang disebut asam apabila mampu melepaskan ion hidrogen. Nah, contohnya pada HCl. Nah, HCl adalah asam karena dapat memberikan ion hidrogen. Nah, kemudian ada basa. Basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton. Nah, suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima ion hidrogen. Nah, contohnya itu pada NaOH. Nah, NaOH adalah basa karena dapat menerima ion hidrogen. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Di antara lainnya, pemberian asam melalui makanan, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau laktat, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis, terus pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus, kemudian pengeluaran asam karbonat atau H2CO3 oleh paru-paru. Kemudian yang terakhir itu ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Nah, ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu yang pertama ada asidosis respiratorik, kemudian ada alkalosis respiratorik, terus ada asidosis metabolik, terus ada asidosis respiratorik dan metabolik secara bersamaan. Terus yang terakhir ada alkalosis respiratorik dan metabolik secara bersamaan. Nah, asidosis respiratorik adalah peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Nah, kemudian ada alkalosis respiratorik, yaitu defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 dan H2CO3 dalam plasma. Nah, meningkatnya pH akibat peningkatan ventilator alveolar. Kemudian ada asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik adalah defisit bikarbonat. Nah, keadaan ini sering terjadi pada penderita dengan diabetes mellitus atau DM tak terkontrol dan anoksida jaringan sehingga dapat menimbulnya asam laktat. Terus ada diare, gangguan fungsi ginjal. Nah, selanjutnya ada alkalosis metabolik. Nah, alkalosis metabolik adalah peningkatan bikarbonat. Hal ini terjadi bila asam kuat keluar dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada bahaya gangguan asam basa. Nah, bahayanya itu ada asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tubuh menjadi buruk. Kemudian ada alkalosis menurunkan kadar kalium di dalam darah. Terus ada PCO2 yang tinggi. Nah, yang tinggi itu dari 80 sampai 100 mmHg yang menyebabkan koma, aritmia ventrikular, serta vasodilatasi pembuluh darah otak. Terus ada juga PCO2 yang rendah, itu kurang dari 25 mmHg yang menyebabkan vasokonstruksi darah otak dan penurunan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan hipoksia otak. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada proses penyembuhan luka.
Nah, apa sih luka itu? Luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan berbagai jenis cedera. Nah, apa aja sih jenis luka itu? Nah, berdasarkan kedalaman dan luasnya, luka dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu ada luka superficial. Nah, luka ini luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan epidermis. Nah, yang kedua itu ada luka partial thickness. Nah, luka ini itu luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Nah, luka partial thickness ini terbagi menjadi dua stadium. Ya, stadium pertama itu kulit nampak berwarna merah, belum nampak lapisan epidermis yang hilang. Nah, kalau yang stadium 2 itu lapisan epidermis hilang atau lecet sampai dermis bagian atas. Nah, yang ketiga itu ada luka full thickness. Nah, luka ini luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Nah, luka full thickness ini terbagi menjadi dua stadium. Stadium yang pertama itu lapisan dermis hingga subkutan rusak. Terus yang stadium kedua itu lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusuk. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada umur. Nah, pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh lukanya dibanding pasien yang telah usia lanjut. Nah, yang kedua itu ada nutrisi. Nah, pasien sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya. Nah, seperti protein, vitamin C, vitamin A, serta mineral. Nah, yang ketiga itu ada medikasi. Nah, obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh, obat golongan steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker. Nah, yang keempat itu sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka. Nah, yang kelima itu ada obesitas. Nah, pasien yang memiliki berat badan lebih atau obesitas mempunyai resiko penyembuhan luka yang lebih lambat. Kenapa? Itu karena suplai darah pada jaringan adipose atau lemak tidak adekuat. Nah, yang keenam itu ada penyakit. Nah, penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka tersebut. Nah, yang terakhir itu ada gaya hidup. Nah, gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Nah, selanjutnya itu proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu ditandai dengan adanya proses pemecahan atau katabolik sel-sel yang mati dan proses pembentukan atau yang disebut anabolik sel baru. Nah, pada dasarnya proses anabolik telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukaan. Nah, perubahan morfologik atau tampilan pada luka sesuai dengan tahapan atau fase penyembuhan luka itu ada 3 fase. Nah, yang pertama itu ada fase inflamasi. Nah, pada fase inflamasi ini terdapat respon vaskular dan seluler yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Nah, yang kedua itu ada fase proliferasi. Nah, fase ini itu proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka yang ditandai dengan proliferasi sel. Nah, yang ketiga itu fase maturasi. Nah, fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu prinsip obat. Nah, klasifikasi prinsip obat itu ada 5. Yang pertama itu melalui mulut atau peroral. Nah, yang kedua itu melalui suntikan atau parental. Nah, yang di sini tuh terdiri dari 4, ada intrakutan atau EIC, yang kedua ada subkutan atau SC,
lalu ada intramuskular atau IM, kemudian ada intravena atau IV. Nah, yang ketiga itu ada rektal, terus yang keempat itu ada intravaginal, dan yang kelima itu ada obat luar yang terdiri dari topikal dan inhalasi. Nah, yang pertama itu kan ada peroral. Nah, pemberian obat peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum yang sering dilakukan untuk mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Nah, keuntungannya itu ada praktis, aman, dan ekonomis. Nah, kelemahannya itu ada efek yang timbul itu biasanya lambat. Terus tidak akan efektif jika pengguna sering muntah-muntah, terus kurang disukai juga karena yang rasanya pahit, terus iritasi pada saluran cerna. Nah, yang kedua itu ada parental. Nah, parental ini adalah pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Nah, keuntungannya itu efek timbul lebih cepat dan teratur. Lalu yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif dan tidak sadar. Terus juga muntah-muntah. Terus juga ada sangat berguna dalam keadaan emergensi atau darurat. Nah, kelemahannya itu dibutuhkan kondisi asepsis. Terus ada menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis, ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat. Nah, di sini itu terdiri dari 4 tadi, yang meliputi pertama itu ada intrakutan IC, subkutan SC, intramuskular atau IM, intravena atau IV. Nah, intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Nah, pemberian IC secara umum dilakukan di daerah lengan tangan bagian ventral, prinsipnya memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Nah, selanjutnya itu ada subkutan. Nah, subkutan ini pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, jenis obat yang lazim diberikan secara SC itu ada 5. Yang pertama itu ada vaksin, obat-obatan preoperasi, terus heparin, narkotik, terus yang terakhir ada insulin. Nah, kemudian selanjutnya ada intramuskular atau IM. Nah, cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Nah, tujuannya itu untuk pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan SC. Nah, lokasi penyuntikannya itu ada di daerah paha, posisi berbaring, terus posisi tengkurap, atau lengan atas. Nah, selanjutnya itu ada intravena atau IV. Nah, pemberian obat ini dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, tujuannya itu untuk memasukkan obat secara tepat, mempercepat penyerapan obat. Nah, lokasinya itu ada di lengan, tungkai, leher, dan pada kepala, khususnya pada anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada topikal. Topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal. Misal tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada terapi inhalasi. Nah, terapi inhalasi merupakan suatu teknik pengobatan yang penting dalam proses pengobatan penyakit respiratorik atau saluran pernafasan, akut dan kronik. Nah, penumpukan mukus di dalam saluran pernafasan, peradangan, dan pengecilan saluran nafas ketika serangan asma dapat dikurangi secara cepat dan dengan obat dan teknik penggunaan inhaler yang sesuai. Nah, selanjutnya ada prinsip benar obat. Nah, prinsip benar obat itu ada 6. Yang pertama itu ada benar obat. Nah, benar obat itu yang dimaksud adalah sebelum memberikan obat kepada pasien, nah label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Nah, kemudian ada benar dosis. Nah, benar dosis ini yang dimaksud sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti.
Nah, jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Nah, kemudian ada benar pasien. Nah, sebelum memberikan obat, harus cek kembali identitas pasien. Nah, misalnya kayak ditanya tuh nama, tanggal lahir, seperti itu. Kemudian ada benar cara. Nah, benar cara yaitu dalam memberikan obat, perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Nah, selanjutnya itu ada benar waktu. Nah, benar waktu itu adalah ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Nah, ada beberapa obat yang diminum sebelum atau sesudah. Terus, kemudian itu ada benar dokumentasi. Nah, benar dokumentasi yaitu setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasi dosis, rute atau cara, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan alasan kenapa si pasien menolak pemberian obat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada farmakologi dasar. Nah, farmakologi itu berasal dari bahasa Yunani, farmakon, yang artinya obat, ilmu yang mempelajari tentang obat. Nah, ada fasa sebelum obat digunakan, yaitu fasa biofarmasi, dan fasa setelah obat digunakan, yaitu fasa farmakokinetik dan fasa farmakodinamik. Nah, obat-obat itu adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Nah, pengujian obat itu bisa melalui in silico, in vitro, in vivo, uji klinis 1-4, toksikologi, atau minimum effect concentration. Nah, prinsip-prinsip terapeutik, keamanan, dan efikasi pengobatan. Nah, dosis yang diberikan kepada anak atau dewasa atau orang tua itu berapa kali sehari sih? Nah, itu tergantung dari efek terapi yang diharapkan. Nah, terus kemudian itu ada regulasi obat. Nah, regulasi obat itu ada obat keras, narkotik psikotropika, terus ada obat bebas terbatas, terus ada obat bebas, dan yang terakhir itu ada obat tradisional seperti jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, selanjutnya itu ada antiinflamasi. Nah, inflamasi merupakan respon vaskular atau seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Nah, ciri-cirinya itu ada rubor atau kemerahan, ada kalor atau panas, terus tumor atau bengkak, dolor atau rasa sakit, dan fungsi jaringan atau organ yang terganggu. Nah, contoh obatnya itu ada asam mefenamat, diklofenak, dan dextroprofen. Nah, kemudian ada antiinfeksi. Nah, ini itu golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Nah, infeksi itu bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Nah, antibakteri itu disebut antibiotik. Nah, beda lagi sama antivirus dan anti jamur. Nah, selanjutnya itu ada obat gangguan sistem pencernaan. Nah, luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Nah, menghindari makanan pedas dan makan tiap 2-3 jam karena waktu pengosongan lambung. Nah, clogged penyakit kronik pada sistem pencernaan. Nah, GERD ini tuh terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada esofagus. Nah, terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau relaksasi atau lemahnya sphincter esofagus bagian bawah sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambungnya. Nah, selanjutnya itu ada obat gangguan saluran kemih. Nah, E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Nah, analgesik. Nah, analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Nah, ada juga antipiretik. Nah, antipiretik adalah obat penurun panas. Selanjutnya itu harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah kedokteran.
Nah, selanjutnya itu ada obat kardiovaskular. Nah, obat ini yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu tersumbat karena penumpukan kolesterol dan juga bisa kurangnya berolahraga. Nah, selanjutnya itu ada obat-obat yang bekerja pada sistem pernafasan. Nah, bernafas itu kan melalui paru-paru yang memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menyuplai oksigen ke dalam darah. Yang kedua itu mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi CO2 di dalam darah. Nah, sejumlah gangguan dapat mempengaruhi pernafasan dengan cara tertentu sehingga pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida yang mencukupi tidak dapat dijamin lagi. Nah, selanjutnya itu ada infeksi saluran pernafasan. Nah, tanda-tanda klinisnya itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada batuk. Nah, tanda diagnostik yang sangat penting harus dapat membedakan dengan seksama antara batuk kering dan batuk basah karena merupakan bukti paling kuat untuk mengambil langkah-langkah diagnostik selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada nafas pendek. Nah, jika penyakit cukup parah pada saat menarik nafas atau mengeluarkan nafas, apakah berdiri atau duduk pada posisi berbeda untuk membantu pernafasan, merupakan informasi dalam menentukan diagnostik spesifik. Nah, yang ketiga itu ada demam. Nah, penyebab masalah pernafasan seperti infeksi dan kanker, setiap penyakit yang dapat menurunkan aliran udara ke dalam atau keluar mulut atau antara mulut dengan paru-paru berpotensi menyebabkan hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Nah, yang keempat itu ada kelemahan. Nah, terjadi ketika pertukaran oksigen tidak mencukupi. Nah, kemudian itu ada yang kelima itu ada selaput lendir berwarna. Nah, berkaitan dengan fungsi paru-paru. Nah, jika pertukaran oksigen tidak mencukupi, maka selaput lendir bisa berwarna biru atau ungu. Istilah medis itu sianosis. Nah, selanjutnya itu ada obat antikolinergik. Nah, obat antikolinergik itu ada dua cara kerja, yaitu yang pertama ada kerja pendek. Nah, kerja pendek itu atau ipratropium bromida. Nah, beraksi lebih lambat daripada agonis beta. Namun, durasi aksinya itu lebih lama, biasanya dalam mdmeter dosis inhaler dan dalam bentuk larutan nebulizer dosis 20 mcg atau 2 hirup sampai 4 kali per hari. Nah, kemudian itu yang kedua ada cara kerja panjang. Nah, tiotropium bromida dalam bentuk inhaler bubuk kering dosis 18 mcg 1 kali sehari, aktivitas 24 jam penuh. Kelebihan utama itu potensi untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperkecil kemungkinan pemburukan dibanding dengan ipratropium bromide reguler. Nah, selanjutnya itu ada asma bronkial. Suatu penyakit inflamasi kronis di saluran pernafasan terdapat banyak sel-sel induk, eosinofil, T-limfosit, neutropil, dan sel-sel epitel. Inflamasi menyebabkan wheezing, sulit bernafas, dada sesak, dan batuk secara berulang, khususnya pada malam hari dan di pagi hari. Inflamasi akut dan kronis tidak hanya mempengaruhi jalan nafas dan aliran udara, namun mempengaruhi hiperresponsivitas bronkial yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bronkospasme. Nah, patofisiologinya itu inflamasi penebalan membran dasar dan pemahaman tentang perubahan bentuk jalan nafas dalam kaitannya dengan aliran udara non-reversibel. Hipersekresi Lender dapat menghambat jalan nafas. Nah, terapi inhalasi efek farmakologi dapat segera karena obat langsung bekerja di sasaran tanpa perlu menjalani sirkulasi sistemik hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, selanjutnya itu ada sistem saraf. Nah, sistem saraf menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarahkan fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot dan fungsi saraf otonom seperti tonus muskular, sekresi keringat.
Nah, kemudian sinyal sensorik mempengaruhi fungsi saraf otonom dan motorik dalam berbagai cara melalui refleks dan berbagai hubungan yang kompleks. Nah, gangguan sistem syaraf dapat memiliki berbagai penyebab. Nah, seperti kelainan genetik, degeneratif, tumor, trauma, pendarahan, iskemia, gangguan metabolik, atau hipoglikemik, hiperglikemik, uremia, gagal hati, gagal gangguan endokrin. Nah, penyebabnya itu obat-obatan, toksin, radiasi, inflamasi, eh, infeksi, penyakit autoimun, dan prion. Nah, selanjutnya itu gangguan fungsional dapat bersifat reversibel. Apabila kerusakan tidak lagi efektif, lesi dapat menyebabkan kerusakan neuron yang irreversibel. Nah, selain menyebabkan kematian sel dengan merusaknya secara langsung, nekrosis, apoptosis, nah, pada orang dewasa, neuron tidak dapat diperbarui lagi. Nah, zat berbahaya harus melewati sawar darah otak jika ingin mencapai neuron di SSP. Fungsi sawar otak untuk memblok berbagai zat kuman, patogen, dan imunokompeten. Namun, beberapa toksin dan virus dapat mencapai neuron di medula spinalis melalui transport akson retrograd melalui saraf perifer sehingga dapat menghindari sawar darah otak. Nah, selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal itu adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan yang melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh, dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan syaraf. Nah, gangguan karena usia, pekerjaan, tingkat aktivitas, dan gaya hidup berakibat pada nyeri atau ngilu, kelelahan, gangguan susah tidur, inflamasi, kesemutan, kelemahan otot. Nah, kemudian ada sistem integumen. Nah, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan atau memisahkan, melindungi, dan menginformasikan bahwa terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini tuh sering kali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.